Halo teman, kita jumpa lagi bersama saya Aditya Griyadi, bekerja belajar hidup lebih berarti. Tamu kita, teman saya hari ini adalah Dwina Septiani Wijaya. Halo Nak. Halo Tia, halo semua teman-teman, apa kabar? Ya, Dwina Septiani Wijaya itu waktu kecil gue panggilnya Nana, tapi tadi gue di kantor resmi gue panggilnya Ibu Nana, pakai ibu. Jadi Nana pakai awalan ibu gitu. Nah, apa kabar Nak? Baik. Ini sekilas yang belum tahu Nana itu dulu kuliah di TB Teknik Sipil ya. Teknik Sipil Perencanaan, Teknik. jurusan Teknik Arsitektur. Nah, coba bisa sekilas deh cerita Nana. Terus terang sih, abis lulus dari ITB kan, saya kan ini kalau sama lo nih, gue lo nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, jadi supaya agak sedikit santai Kan lo ini gua aja. sebetulnya lulus tuh langsung lagi heboh lah di financial, jadi ini banyak insinyur nyasar lah angkatan gue nih ya, jadi udah langsung kerja. Kenapa gue sekolah itu sebetulnya I have to thank one person, itu namanya Pak Ignatius Yonan, itu dulu dirutnya Bahana, yang mungkin mempersiapkan gue waktu itu sebagai generasi penggantinya gitu. Dan dilihat ini Nana kok belum S2 ya gitu loh, terus jadinya di-push untuk sekolah. Terus terang Tia, gue malas banget sekolah Tia. Oh gitu ya. Terus habis kerja lagi ribet, lagi susah, tapi Pak Yonan dorong terus gitu. Pas sudah mau berangkat nih, udah pegang tiket, harusnya gue memang ke Tokyo dulu, ada expo waktu itu Tsukuba. Kalau misalnya ingat, dari situ gue mestinya ke London, ke LSI mulai sekolah. Hari itu bisa pas hari hanya crash market, mulainya krisis reksadana, buyar semuanya. Jadi ditunda sekolah, ditunda setahun, 2 tahun, sampai akhirnya disuratin sama sekolah, ini tahun terakhir gitu. Akhirnya gue berangkat, jadi sebetulnya ternyata memang ya gue enjoy juga sekolah, dan LSI is a very good school. Itu gue join 3 sekolah sebetulnya, jadi gue alumni 3 sekolah waktu itu. Jadi di LSI, di NYU, sama satu lagi di sekolah marketing di Prancis. Nah, jadi sebetulnya it's an executive program sih ya. Jadi persyaratannya adalah 15 tahun bekerja, dan rata-rata yang join itu is already very senior sih. Jadi rasanya sih lebih susah kalau kayak anak lo masuk S1 gitu ya, tapi kan kalau di mereka melihatnya beda ya, lebih kepada bisnis experience-nya, sekolahnya udah berapa lama gitu. Jadi senior di situ, dan waktu itu gue satu-satunya Asia ya yang dikirim situ. Jadi banyakan dari Eropa, Amerika, ada juga dari Timur Tengah dan sebagainya, dan gue mungkin utusan perusahaan Asia satu-satunya dari 68 satu kelas itu. Dan Pak Jonan itu berarti bukan dari ITB dong, dari Bank Niaga pertama karir lo itu ya? Enggak, Bank Niaga, Bank Niaga juga punya program pendidikan bagus ya. Dengan Pak Yonan itu ketemunya di mana? Di ITB atau di mana? Sama Bank Niaga. Itu karena kan gue di Bahana ya, Pak Yonan kan Bahana. CEO-nya Bahana, dan dia memang tipe yang sangat ngedorong untuk pendidikan. Jadi ya gue mesti terima kasih Pak Yonan untuk itu. Oke. Kalau enggak gue nggak sekolah tuh. Oke, jadi disampaikan lu jadi karirnya setelah dari ITB, Nana ini Gue full di karir terus. Dia ke Bank Niaga dulu ya, lalu ketemu baru Pak Yonan, ketemu di Bahana, lalu Nana sendiri di Bahana itu sebagai udah melewati 3 direktur ya di situ ya, sampai terakhirnya. Tapi sebelum itu direktur investasi, direktur keuangan, lalu direktur utama di sana ya. Ya, direktur utama lama di anak perusahaan sampai akhirnya ke holding, direktur keuangan, dan akhirnya jadi direktur utama di holding ya.
sebetulnya sih kalau ditanya kenapa ke situ memang cita-cita ya, karena gue pengen banget. Kalau ditanya cita-cita, sebetulnya cita-cita gue tuh berhentinya tuh waktu itu loh. Sesudahnya ini isinya penugasan semua. Kalau ditanya cita-citanya cuma mau jadi fund manager, jadi direktur investasi, dan gue pikir gue bisa pensiun jadi itu gitu ya, atau paling mungkin punya bisnis di situ apa gimana gitu. Tapi ya jadi waktu di bank gue pikir gue lebih minat ke capital market. Gue coba jadi analis sebentar di sekuritas lain. Terus my mentor ya, yang mungkin orang yang berjasa di karir gue ya, gue terus terang banyak banget mentor atau orang yang gue anggap berjasa ya di karir gue. Nah, yang pertama itu adalah Pak Glenn Yusuf ya, itu bos gue di Bank Niaga, dan dia give a call, bilang I know this is the job that you've always wanted gitu. Dia merasa kehilangan gue waktu di Bank Niaga. Gue leave karena gue bilang, wah gue nggak di commercial banking lagi, gue mau pursue career di capital market. Terus waktu Pak Glenn ke Bahana, dia bilang, I know you've always wanted to become fund manager, dan gue karyawan pertama di situ, berdua lah ada ya gitu. Jadi sebelum Bahana TCW jadi punya license pun gue udah di situ. Jadi gue bisa dibilang ya mungkin karyawan merangkap founding fathers kali, atau founding fathers di situ. Gila, itu karir lo dari lulus kuliah di TB langsung menanjak berkarir. Tapi stop dulu ya di karirnya dulu. Anak-anak apa kabar, Nak? Baik, alhamdulillah, thank you. Seneng juga ada berkahnya pandemi, jadi lebih sering bareng ya. Jadi terus mereka melihat ternyata bundanya bisa jadi bunda yang lebih kebunda-bundaan, karena ini pertama kali mungkin ngerasain gue bisa masakin sarapan, bisa demen, itu nggak, ya banyak lah hikmahnya. Ya kadang-kadang saat sekarang ini untuk ketemu anak-anak jadi sesuatu yang berarti ya. Iya, kalau kita flashback ke masa lalu kita, begitu sibuknya kita cari waktu untuk keluarga, untuk abang aja susah kali ya. Nah, itu mungkin salah satu downside-nya waktu untuk gue suami gitu, gimana? gue dulu sekolah. Gue sih nggak rekomen deh ya, maksudnya kerja lagi hektik banget plus sekolah. Jadi bisa dibilang itu mungkin periode, dan itu kan anak-anak masih kecil ya, jadi itu periode yang menurut gue sih bener-bener waktunya habis banget, karena gue kerja juga, mestinya sekolah kerja lah gitu ya, tapi sekolah kerja lagi hektik. Kemudian sekolah gue kan di luar, tiap 2 minggu gue tiap bulan gue 2 minggu di sana, balik di sini ngerjain tugas, sementara kerja juga. Wah, itu periode mungkin 16 bulan itu ya kasihan ya anak-anak juga ya. Jadi berarti ada hikmahnya juga lah kita bekerja di rumah masa pandemi ini, waktu untuk keluarga, anak-anak bisa kita penuhi, dan juga pekerjaan di kantor juga dengan teknologi nggak ketinggalan gitu. Ya, dan ternyata gue menemukan sisi lain diri gue yang kalau dipikir gue seneng rame, mungkin jadi IO, jadi apa, ternyata banyak juga sisi introvert gue malah gitu ya. Jadi ternyata enjoying gue balik lagi home base, menata rumah, kemudian hal-hal yang kayaknya simple dan sebagainya, dan I really enjoy it ya. Jadi gue berterima kasih juga bahwa ya gue kayak menemukan hal-hal lain yang gue pikir tadinya nggak mungkin gue begitu. Oh, satu lagi yang juga nggak nanah banget itu adalah seumur-umur gue nggak suka CFD, bangun pagi olahraga, enggak, mau di klakson depan rumah gitu. Enggak ada cerita. Tapi sekarang efek pandemi gue bisa bangun terus sepeda, aduh itu gue ganti nama deh pokoknya. Itu semua orang yang kenal gue nggak mungkin ngebayang gue bisa begitu. Jadi ya hikmah banget. Dan gue jadi tahu kota, karena hidup gue tadinya cuman dari rumah SCBD, kantor gue tuh selalu jaraknya 5 menitan dari rumah gue, entah di Bahana, entah di Peruri gitu. Tiba-tiba sekarang gue tahu kota gitu. Pertama kali ke kebun binatang, pertama kali ke ini. Mungkin kilometer mobil lo sama kilometer sepeda lo lebih banyak kilometer sepeda lo kali ya. Bener. Nah itu udah
hikmah banget itu, dan menikmati kota, terus olahraga. Gue tuh nggak olahraga banget, nggak deh. Pokoknya weekend tuh artinya bangun siang dan ini Ya, nggak jadi bangun pagi. Nana ini sekarang aktif berolahraga sepeda. Saya juga ngerti dulu kan dia sangat soft touch gitu. Mungkin SMA megang bola voli sama bola basket aja mungkin dia alergi kali ya. Mending, gue dari kecil kalau teman-teman gue tahu nih, dari tanya temen gue SD, SMP, gue tuh bagian yang di kena matahari itu pingsan karena gue darah rendah gitu. Jadi padahal gue sering jadi ketua kelas paling depan, tapi terus pas baris pingsan. Nah bayangin, dari yang pingsan kayak gitu, tapi nggak apa-apa kok. Gue soalnya satu geng SMP sama Tina juga waktu zaman dulu katanya juga lari aja paling ini, tapi sekarang kan Iron Woman ya, jadi there's always life ya, jadi setiap hari itu adalah hari yang baru ternyata. Jadi we can always turn into a better person di usia berapapun. So optimis ya. Iya. Optimis, ya, ada kata terlambat. Nah, anak-anak si kembar siapa sih namanya? Ilzan sama Ilma. Dia sekarang kuliah di mana, Nak? Dua-duanya di UI Internasional, yang Ilma kedokteran, Ilzan di ekonomi. Itu Nana, lo tuh ngarahin mereka untuk copy paste seperti orang tuanya, seperti lo atau suami lo, apa lo bebasin aja ke mereka atau lo Gua kasih rasa sih nasihat kalau apa ke ada mereka? yang mereka nggak pengen jadi siapa, gue rasa jadi gue ya, gue rasa. Kayaknya mereka nggak ngefans sama gue karena mungkin terlalu deket dan terlalu lihat sisi-sisi gue yang lain. Terus terang sih kalau anak ya Tia ya, kalau lo tanya, gue belajar dari mereka mungkin lebih banyak loh dari mereka belajar dari gue. So much yang gue learn. Apalagi kan gue old mom ya. Gue rasa nggak banyak angkatan gue yang punya anak generationnya nih Gen Z, even nggak, bukan milenial, bukan generasi ini, tapi Gen Z ya, yang gue kan hampir 38 tahun ya baru punya anak. Jadi gap generasi gue sama anak gue mungkin lebih lebar daripada temen gue. Jadi I have so much to learn gitu dari mereka. Mereka beda banget jadinya. Mungkin lu banyak belajar juga dari mereka karena gini, nah, lu saat sekarang ini lu sudah berada di beberapa generasi. Iya benar. Karena itu adalah setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu ada masanya. Betul. Dan lu udah ada di beberapa masa, di beberapa masa zaman Bahana dulu tahun 90-an. Nah, sekarang di masa sekarang itu di masa milenial. Apa lu vampire kali? Di beberapa masa. Iya. Gue tuh udah kalau apa namanya ya, gue udah kayak apa ya, prehistori sih gue, apalagi kalau bicara apalagi kalau lihat anak-anak di pasar modal pas galau, wah ini udah mereka generasi. ngomongin gue udah kayak dinosaurusnya kan. Iya, dinosaurusnya. Karena dari masa ke masa itu orangnya lulu juga, Nak. Dari masa walaupun mati-matian casingnya agak diperbarui, tapi Intel Inside samanya. Iya begitu. Jadi lo selalu mengupgrade diri lo juga belajar dari anak-anak lo juga kali ya. Anak lo sekarang suka apa, passionnya di mana, lo ngelihat dari mereka juga mungkin ya. Banget ya. Jadi gue melihat bahwa ternyata yang bikin kita, umur kita sebetulnya sih ya tergantung attitude kita aja ya. Kalau kita mungkin salah satu yang gue ngerasa I'm excited to learn ya, gue seneng belajar ya suatu. Jadi kalau kita open minded dan gue selalu merasa dalam posisi gue nggak banyak tahu gitu ya, dan excited pada hal-hal yang baru ya. Jadi dan dan gue nggak merasa bahwa gue atau generasi gue itu yang paling bener, apa inget zaman dulu lo tuh nggak kayak gue dulu enggak. Tapi jadi akibatnya hal-hal yang selalu ada hal-hal yang menarik dan hal-hal yang baru yang menyenangkan untuk kita belajar gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin dan gue rasa sih ya umur akhirnya ya memang seberapa attitude lo embrace dan
tidak memposisikan lo bahwa oh karena gue umur segini, dan kalau teman-teman gue mungkin juga tahu ya, maksud gue nggak harus jadi wah kalau gue umur segini maka gue harus penampilannya begini, maka gue harus ngomongnya seperti ini. Ya apa namanya, sehingga kita ya jadi suatu apa ya, selalu proses untuk belajar dan lebih baik aja gitu. Karena gue sebenarnya juga banyak belajar loh sama lo, nah karena gue tuh dulu kita tuh pernah di satu kepanitiaan reuni. Lo mungkin masih di Bahana atau di mana gitu nah ya. Gue tau lo lagi etik nih di kerjaan nih. Tapi lo ngebrief gue masalah acara, masalahnya detail banget. Gila ini orang. Gue banyak belajar itu nah. Otak kanan kirinya jalan, dan ide-ide lo untuk bikin acara di reuni itu off the box nah. Nah gue ya lumayan ngefans lah sama lo nah. Gue ngeratin. Wah gila, yang muji Tia lo, gila nih idola SMA ini, paling nggak idola apa namanya ibu-ibu lo nih. Dan juga ini nak, lo pernah tuh zaman dulu kita masih BlackBerry ya, BlackBerry itu kita masih satu grup ngomong tuh dari seluruh dunia, ada yang di Amerika, ada yang di Belanda, ada yang di mana. Itu lo bisa chatting terus, lo ngobrol di ini. Gue udah tidur jam 12 malam, lo masih ngobrol sama teman kita yang di Perancis, masih teman kita yang di Belanda. Nah saat itu jam 7 pagi gue buka, lo masih ngobrol di situ, dan gue liat lo lagi di New York. Gue rasa lagi mau presentasi portofolio kali, nggak tidur nih. Sementara lo mempresentasikan portofolio, lo ngobrol di chatting 24 jam. Itu gue kagum banget lo. Sampai gue, nak lo kapan tidurnya nak? Gue bilang begitu.